Memang cukup tabu sih ya kalau kita katakan seperti. Kalau Prabu melihat ini semua, apalagi sudah menjadi ayah, seberapa dini Prabu tuh mengajarkan atau Ya, memberikan pendidikan sebetulnya memang seks? itu dilematis juga. Saya sebagai orang tua saja kadang-kadang masih sulit untuk memilah-milah mana yang bisa saya sampaikan sekarang, mana yang belum. Tetapi pertanyaan anak saya usianya 12 tahun ya, Iya. tentang berbagai macam hal ya yang berhubungan dengan seks itu sudah mulai muncul. Apalagi Ah, dengan zaman sekarang internet bebas. betul. Mereka bisa mengakses informasi dengan sangat mudah, sangat cepat. Yang saya khawatirkan adalah ketika mereka punya pertanyaan dan saya nggak bisa jawab, dia akan cari di internet Cari sendiri. sendiri tanpa Nah, ada itu yang saringannya saya lagi takutkan, ya. Nah betul. iya memang faktanya sih memang informasi dan edukasi tentang pendidikan seks pada Indonesia ataupun pada anak di Indonesia ini masih minim. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, pendidikan seks sejak dini sebetulnya bisa mencegah terjadinya seks bebas, mengurangi tingkat kejadian kejahatan, Ya, mencegah betul. penyakit menular dan kehamilan yang tidak diinginkan. Karena sekarang anak-anak jadi bisa tahu begitu ya modus-modus pelecehan seksual pada mereka itu seperti apa. Iya. Karena banyak sekali kejadian pelecehan seksual itu terjadi karena anaknya pun tidak mengetahui apakah ini termasuk pelecehan atau Pelecehan. bukan. Nah, masih banyak orang tua yang bingung, termasuk saya sendiri ya. Tadi sudah saya katakan bagaimana seharusnya memberikan pendidikan seks yang baik untuk anak. Membicarakan seks dengan anak, buat sebagian besar orang tua adalah hal yang paling menggelisahkan. Masih banyak orang tua yang beranggapan seks tabu untuk dibicarakan dan lebih baik menghindarinya. Banyak yang beranggapan membicarakan seks berarti memperbolehkan anak melakukan hal itu. Kalau di rumah saya sendiri, dari anak yang saya yang SMA sampai sekarang yang anak SD kelas 5 itu untuk hal-hal pornografi dia tidak menanyakan karena di situ saya mendidik mereka ya baik dari pendidikan sekolahnya, untuk di luar sekolahnya ya saya adakan les. Jadi mereka terfokus dari pendidikan aja, jadi untuk ke situ nggak ada. Padahal saat ini teknologi berkembang begitu pesat, anak-anak dapat memperoleh informasi tentang apa saja dengan begitu mudah. Sementara di luar sana, banyak orang berperilaku menyimpang yang berusaha mencari mangsa dengan berbagai cara. Belum lagi munculnya orang-orang yang salah kaprah menyampaikan pendidikan seks untuk anak. Kasus buku bacaan berbau pornografi berjudul Aku Berani Tidur Sendiri yang diterbitkan penerbit 3 Ananda di Solo salah satunya. Pendidikan seks sejak usia dini penting dalam tumbuh kembang anak. Masalahnya, banyak orang tua yang bingung bagaimana seharusnya memberi pendidikan seks yang baik bagi anaknya. Ya, kita coba untuk menjelaskan dengan bahasa yang mungkin bisa mereka terima gitu ya. Memang tidak bisa terlalu detail karena kan mereka juga usianya juga masih terbatas untuk. Mungkin dijelaskan secara pelan-pelan ya. Jadi tidak akan bilang saya tidak tahu atau oh kamu tidak perlu mendengar ini, cuma mungkin dijelaskan pelan-pelan seperti. Salah satu yang harus diperhatikan ketika memberikan pendidikan seks untuk anak adalah dengan memberi jawaban yang jujur seputar seks pada anak. Tentu saja orang tua harus mempertimbangkan kematangan usia setiap anak dan melakukannya secara bertahap sesuai dengan kebutuhan anak. Julung Sintawati, CNN Indonesia. Ya, jadi pada intinya ini penting, tapi pertimbangan-pertimbangan itu tadi yang akhirnya keluar dari orang tua Iya, tapi masing-masing, itu memang Pak. tidak semudah seperti yang kita bayangkan sih Daniar. Apalagi kalau sudah ada anaknya ya, dan Iya. bertanya sama kita yang sendiri juga jadi speechless. Mau Betul. jawab apa juga gitu Mungkin kan. kita bisa berbagi langsung di sini, sudah hadir di studio. Hai, CNN good morning Indonesia. Mbak Liz, good morning. I'm good, how are you? Iya, psikolog anak Mbak Elizabeth Santosa, kita panggilnya Mbak Lizzie ya di Mbak sini. Lizzie, Mbak Lizzie pasti banyak curhatan juga, saya yakin soal ini. Tapi kalau kita berangkat nih, kita kan berangkat dialog ini dari yang tadi ya soal buku Betul, konten-konten negatif. betul, ya. Kalau dari kacamata Mbak Lizzie sendiri sebagai psikolog anak, seperti apa sih melihatnya? Kontennya? Iya, buku yang kemudian Kontennya beredar. luar biasa. Hmm. Saya sudah baca dari awal sampai akhir. Luar Sudah biasa in a good Luar way? biasa in a good or- way. Ya, Really? kenapa? Gitu ya? Kenapa? Karena ternyata saya sudah baca dari awal sampai akhir. Di situ ketika anak itu menemukan ketidaksengajaan rasa sensasinya, ya. Lalu saat itu ada ibu yang masuk, ya. Ibu itu tidak panik. Dia itu menjelaskan dengan pelan, responnya baik, dia memberikan alternatif solusi, bagaimana dia menjelaskan. Ini yang perlu dilakukan orang tua, karena ketika orang tua pada kenyataannya mengetahui, ini dalam kasus real, anak memegang alat kelaminnya panik. Wah,
panic button. Nah, ini adalah buku tentang pendidikan seksual. Hanya saja ada beberapa kekurangannya. Kekurangannya adalah ada di rak buku anak-anak, sehingga tidak ada cap bahwa buku ini harus dan wajib dibaca dengan orang tua. Itu sebetulnya ya. That is it. Jadi Oke. masalahnya Gitu. sekarang. Iya, Oke, iya. kita setuju soal itu ya. Oke, nanti kita akan coba lagi bahas lebih dalam ya. Sekarang kita akan jeda lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, ini penting sekali untuk kita semuanya ya, untuk sama-sama kita perhatikan. Ya, tetap bersama kami di Good Morning. Oke, masih bersama kami di Good Morning dan kita masih berbicara seputar bagaimana caranya kita menyampaikan tentang pendidikan seks tadi itu kepada anak, karena saya orang tua dan saya juga mengalami problem, Pertanyaan-pertanyaan itu ya. bingung dengan cara apa, lewat media seperti apa, apalagi di zaman sekarang ini nih, Mbak. Oke, memang saya bisa memahami sih ya, memang susah sih. Karena kita udah keluar keringet dingin dulu nih, kalau anak nanti ngomongnya gimana, saya nggak bisa Iya, jawab benar, gimana. benar. So, sebelum Anda melakukan pendidikan seks, Anda harus tahu konten apa yang diberikan dan kira-kira mempersiapkan beberapa pertanyaan yang mungkin muncul. Preparation is number one, itu satu. Yang kedua adalah kalau anaknya masih kecil, media. Nah, kalau buku ini kita gunakan dengan benar untuk pendidikan seks yang dilakukan oleh orang tua, buku tersebut yang kita bicarakan itu bisa menjadi media. Oke. Masuk ke anaknya, mama punya cerita. Jadi ada seorang anak kecil, nah itu dia. Jadi dengan pembimbingan bisa dijadikan media atau pakai hand puppet, tergantung usianya. Tapi yang pasti artinya yang bisa harus dikontrol, number 3, orang tuanya nggak panicking. Ah, berarti jangan panik dulu. Tapi kalau kita bicara soal usia, seberapa dini memang kita bisa mengajarkan anak? Sedini mungkin. Buktinya kenapa? Fakta membuktikan bahwa usia 2-3 tahun, di bawah 7 tahun, itu ada rasa ingin tahu yang besar. Rasa ingin tahu termaksud organ tubuhnya. Jadi kalau ada anak kecil tiba-tiba main dokter-dokteran gitu ya, nggak punyamu, punyaku mana, kita sudah panik. Padahal itu dalam ranah bahwa itu masih normal. Mereka ingin tahu, mereka pengen tahu apa sih bedanya. Why yours are different sama saya punya. Itu satu. Nah, tapi kalau ranah di dalam sejauh mana rasa ingin tahu anak ini sudah mulai berbahaya. Orang tua perlu ada alarm di sini. Satu, ada mereka memperagakan suatu gerakan atau hubungan yang memang itu untuk orang dewasa. Dia dapat dari film, dia dapat dari melihat langsung. Kedua, kalau memang sudah ada ranah adiksi, ketika kita memberitahu adek, jangan dipegang lagi alat kelaminnya, tapi nggak bisa, dia tidak bisa menahan diri atau mengendalikan dirinya sehingga terus dipegang. Nah, itu masuk ke sudah saatnya ke psikolog atau ke konselor. Oke. Jadi sebetulnya ini masalahnya lebih kepada orang tuanya begitu ya, orang tuanya yang reaktif gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya begini sebetulnya. Ini yang saya temukan di keseharian, apalagi dengan masyarakat kita gitu. Adalah memang penting nih kita kasih sedini mungkin. Dulu juga kita nggak dikasih seperti itu dan aman-aman aja gitu loh. Sekarang kenapa harus ini jadi bahasan yang penting? Oke, dulu aman-aman aja dikarenakan ilmu pengetahuan atau sains juga berkembang, apalagi dalam ilmu psikologi. Perkembangan manusia itu kan selalu baru. Setiap hari kita selalu dapat ilmu baru. Cuman kita terbiasa dengan mindset yang lama. Bukannya saya mengatakan mindset lama itu salah, tapi maksud saya karena juga dunia kan berubah. Ya kan dulu kan kita nggak ada media digital. Ya kan exposure kita terhadap konten pornografi, terhadap pendidikan yang sesat dari website Nggak tidak segampang ada. sekarang ya. Sekarang it's so easy. Berarti pertahanan kita harus lebih tangguh lagi sebagai orang tua. Karena mungkin merangkai untuk menjawabnya itu menjadi PR yang cukup besar ya. Mbak Lizzie juga tadi mengatakan kita harus buat satu skenario kira-kira anak-anak kita ingin bertanya seperti apa. Nah, mungkin Mbak Lizzie bisa membantu kita semua ya. Ada beberapa video yang nanti kita akan sampaikan. Ini satu rekaman yang juga didampingi oleh orang tuanya, direkam bersama dengan anaknya. Anaknya memang benar-benar bertanya soal itu. Kita coba tampilkan. Harus seperti apa kita menjawabnya? Coba kita lihat dulu pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Oke. Kenapa dada wanita lebih besar daripada dada laki-laki? Ayah, kenapa sih cowok-cowok itu pada suka ngintip aku pas lagi pakai baju?
Kenapa sih aku tidak boleh memegang dada temanku yang wanita? Jadi itu dia ya. Ada 3 pertanyaan. Semuanya kalau langsung. It's a genuine questions actually. It is dari hati, saya tahu. Saya yakin sekali adik-adiknya bertanya dari hati. Kita mau langsung Nah, diskusi. kalau jadi Kita orang tua breakdown. tuh gimana tuh jawabnya? Harus seperti apa saat kami menjawabnya? Sejauh mana pengetahuan biologi Anda? Sehebat mana? Kalau ngomongin gajah betina sama jantan kan lebih banyak betina dan nggak cuman gajah. Kalau Anda tahu dalam dunia binatang itu kan banyak betina lebih besar karena mereka harus punya space misalnya untuk mengandung dan sebagainya dan banyak perilaku hewan yang perlu kita ketahui. Nah, itu satu. Sejauh mana kita tahu mengenai dunia hewan. Nah, jadi artinya biologi kita juga harus bagus. Pengetahuan anatomi kita juga harus bagus. Kita bisa Google dulu sebelum menjawab. Nah, yang kedua tadi mengenai masalah kenapa sih kita nggak boleh pegang dada teman wanita. Sesungguhnya juga anak kecil wanita juga bilang, anak kecil perempuan bilang, kenapa sih aku nggak boleh pegang alat kelamin laki-laki? Saya sudah bicarakan ini sama anak saya. Saya katakan bahwa ada bagian-bagian tertentu yang very sensitive. Nah, ketika sensitif, saya sentuh tangan dia, mohon maaf gitu saya sentuh. Ini rasanya gimana? Enak. Nah, ada yang lebih sensitif lagi, so it feels wow gitu. So you have to be careful. Dan itu bagian yang ditutup sehingga you need to respect. Kalau anak perempuan saya katakan tidak boleh pegang penis laki-laki ataupun kesenggol. Kenapa? Karena bisa dia saya sebut namanya disebut ereksi. Wah, dia ereksi, dia nggak kaget, dia bilang apa itu mam? Itu ketika ada aliran darah di situ sehingga alat kelamin jadi mengeras. Di situ artinya kamu tidak boleh mendekat. Jadi saya menjelaskannya dengan ranah sistem pendidikan, dengan pola pikir pendidikan, tidak ada kemesuman di situ. Anaknya juga nggak mesum juga gitu. Cuman kita kalau bicara soal ini, aduh, nanti kalau dia pengen coba, it's about mindset. Anak kecil nggak kepikiran sampai ke sana. Mereka hanya ingin memuaskan rasa ingin tahu. Dan juga yang paling penting sebetulnya ini juga Mbak, selain masalah keingintahuan anak ya. Sekarang ini dari beberapa kasus pelecehan seksual terjadi sama anak itu mostly karena anaknya nggak tahu bahwa dia tuh sedang dilecehkan gitu oleh orang-orang dewasa dengan modus yang luar biasa canggih sekarang ini gitu ya. Itu setuju. Dari Anda sendiri melihatnya seperti apa? Itu benar sekali. Jadi ada 2 macam pendidikan mindset yang kita perlu tanamkan kepada anak. Satu dari segi kesehatan, ya. Satu, yang kedua dari segi norma. Nah, tadi dia, kenapa sih alat kelamin atau bagian dada ditutupi? Kenapa sih? Nggak Nah, boleh hal ngintip ini gitu ya. dikarenakan, nah itu kita bisa jelaskan kepada anak sesuai dengan usianya begitu. Karena itu bagian-bagian sensitif dan kalau nggak boleh dibuka publik deh. Kenapa? Kan ditutup deh. Makanya kalau dibuka publik orang-orang akan melihat, orang-orang akan membicarakan. Wow, malu. Maksudnya gimana mam malu? Mereka kan masih bingung. Kita berikan namanya analogi. Analogi. Kamu tahu malu nggak kalau adik misalnya jatuh di mall terus everybody semua ngelihat, rasanya gimana? Malu mami, kurang lebih seperti itu. Gitu. Nah, tadi kalau misalnya kita coba nih ya, kalau Mbak Lizzy sebagai orang tua menjelaskan kepada anak gitu, ini sudah masuk ke hal yang tidak boleh dilakukan sama orang dewasa kepada kamu gitu. Di sekolah-sekolah apalagi kita tahu seperti apa. Nah, harus seperti apa cara menjelaskannya? Apa saja yang harus dijaga oleh anak kita untuk tahu bahwa ini nggak benar nih gitu. Nah, Mas Prabu, kalau kita bicara anak agak sulit. Kenapa? Karena saya harus tahu anaknya usia berapa. Anggap saja pra-remaja ya. Kalau pra-remaja sekitar sekarang 9, 10 sudah masuk ya. Atau anaknya Mas Prabu tadi dikatakan. Saya melihatnya adalah melihat kemampuan kognisinya. Biasanya saya suka ngetes sejauh mana mereka tahu. Bagaimana kita tesnya? Udah kenal dating belum? Kalau anak kecil ketika bilang, Mom, what is sex? Kita langsung panik. Seks itu apa? Oh enggak, saya nggak ngelihat itu mam, formulir name, sex, address. Oh itu jenis kelamin. Berarti artinya kita juga harus tahu dia lagi ngebaca itu loh di koran. Konteksnya gitu. apa? Konteksnya saat itu, apa? Ya? Exactly Mas Prabu. Tapi kalau remaja saya akan coba tes dia sejauh mana dia tahu mengenai dating, pacaran dan sebagainya. Kalau mereka nggak tahu terlalu banyak, saya biasanya ngomong apa adanya. Saya selalu bicara apa adanya dari wanita dan laki-laki dengan sistem reproduksi yang ada, yang kita juga pernah pelajari di
waktu kita sekolah. Sekolah pelajaran Ya enggak? biologi juga Nah ya. juga saya menanamkan lagi selain masalah kesehatan dan reproduksi, saya juga memberikan mereka yang namanya norma. That mom and dad itu kamu bisa ada because of love, karena ada kasih di situ. Kalau cuma reproduksi itu kayak itu doggy Ya, atau kayak ya, apa ya itu dunia binatang. Tapi manusia, yang membedakan manusia dengan binatang adalah we have brain and we have love. Ya, so that's why tidak boleh dilakukan oleh orang stranger atau orang asing yang kita nggak kenal. There is no love di situ. Ya, ya. Bisa dijelaskan seperti itu ya sebetulnya. Mas Ya. Prabu gimana? Udah siap? Jelasin buat di rumah nanti. Formulasi dia. kata-katanya juga ya. Saya juga pernah mendengar nih Mbak Lizzie, ada yang bilang mengatakan mengajarkan anak jangan pakai kata jangan, Ya. tidak boleh pakai kata tidak. Nah, tapi nanti Mbak Lizzie jawabnya usai jeda aja ya. Tetap bersama kami di Good Morning. Tunggulah ibu saat hujan ada apa mentari kan bersinar lagi. Lihat indahnya pelangi tiba, seindah cintaku kepadamu. Lihat indahnya pelangi tiba, Gimana caranya kita untuk bisa lebih mudah berkomunikasi gitu ya dengan anak dan lebih mengenali gejala-gejala apabila ada anomali dalam perilaku anak yang mungkin menjadi abnormal gitu. Kalau misalnya anak kita menemukan konten yang seperti itu, baik itu pornografi atau kekerasan atau kata-kata yang kasar, kata-kata yang jorok ya maaf, efek kedepannya untuk anak-anak apa gitu. Dan kita cara menanggulanginya bagaimana kalau memang anak itu sudah masuk ke dalam atau anak itu udah baca misalnya. Gimana cara untuk mengatasi dari pergaulannya, baik pendidikannya, terus untuk masalah seks-seksnya juga ibaratkan kita harus waspada gimana caranya gitu. Iya. Ya, itu dia kira-kira kekhawatirannya Ya. orang tua. Beberapa pertanyaan dari orang tua. Harus seperti apa tuh Mbak? Dijawabin satu-satu tadi. Enggak satu-satu ya. Oke, Tapi secara garis besar, Mas Prabu tadi kita kan bicara juga tadi pada saat commercial break gitu ya enggak, tentang bagaimana kalau anak kita terpapar konten pornografi. Ya, ya. Kira-kira apa yang Mas Prabu katakan? Saya sudah cerita Itu banyak. dia, makanya ini saya masih bingung loh. Totally porn. Bahkan mungkin untuk jelasin apa itu porn aja saya masih bingung. Oke, tadi saya ceritakan kepada Mas Prabu pada saat kita commercial break bahwa kenapa nggak kita katakan fakta kepada anak. Adek tahu nggak, dalam pornografi itu nggak ada yang real. Mereka aktor, ya kan? Tidak ada kasih, tidak ada kasih sayang, ya. Mereka aktor sedang bermain-main dengan alat genital, ya enggak? Ada beberapa efek yang tidak nyata begitu. Berbeda dengan nanti kalau adik kita misalnya yang remaja ya. Kita bukan bicara anak di bawah 12 tahun ya. Ini bicara untuk anak remaja. Kita katakan bahwa kamu tahu dalam berpasangan, kamu tahu rasanya suka. Nah, itu dia. Nah, itu dalam pornografi itu tidak ada sayang, tidak ada apa. Bagaimana rasanya kalau mama ini masak sama kamu tapi tidak pakai hati? Makan, minum. Ada yang mau diperlakukan kayak gitu? Anda mau, Mami? Ya, itu dia. Itu dia. Hubungan itu dilakukan pada saat dewasa ketika kamu sudah menemukan cinta. Ketika itu sudah disahkan begitu ya enggak ya, sudah menikah, di situ kamu akan menemukan suatu kebahagiaan sejati. Jadi di situ kenapa pornografi itu merusak. Jadi norma-norma juga disatukan dengan apa namanya logik gitu ya, fakta gitu ya. Terus kita jelaskan sama anak-anak karena memang sekarang ya. Yang kayak gitu sih, Prabu. Daripada bilang apa, Prabu? No, jangan. Nah, itu seperti apa kalau kayak gitu? Komunikasinya untuk anak gitu kan, biasanya itu lebih mudah. Cari waktu. Mau anak kecil, mau anak besar, cari waktu yang nyaman. Kayak Berdua gimana sih saja. misalnya untuk Contoh nih, jangan pada saat kita sibuk bekerja. Weekend, saat kita tidak kerja atau ada waktu lagi ngomong di mobil, kitanya juga udah tenang, kita udah mempersiapkan. Ya. Kalau kita kan kerja atau on camera. lebih sudah bagus seperti apa kalau anak laki-laki sama bapaknya Ya. atau bisa sama ibunya Correct, atau benar. gimana? Kalau bisa sih selalu sama gendernya. Sama Laki-laki gender. dengan ayah, ibu dengan Anak anak perempuannya. perempuan. Nah ini kalau misalnya anak-anaknya nanya, itu bagus nih kita bisa coba untuk siapin jawab. Ya. Ini kalau anak-anaknya nggak nanya gimana? Apakah kita harus memulai Memulai. Ya. untuk membicarakan itu atau seperti apa? Anak tidak nanya ada dua.
Tadi kita lihat ya, anak saya SMA nggak nanya, aduh, ya ada dua pertanyaan besar. Memang karena secara faktanya anak-anak itu pasti ada rasa curious, apalagi pada saat mereka remaja, hormonal dan sebagainya, ada ketertarikan dan identifikasi seksual mulai ada itu pasti. Kalau nggak bertanya dia takut, ya, atau memang karena dia tidak mau bicara, atau memang anak ini ya ada bermasalah dalam artian dia perlu penanganan psikis juga ataupun juga tua. komunikasi yang tidak baik. Nah, jadi kalau memang tidak harus menunggu anak bertanya, kita sudah mempersiapkan, kita menyeting itu supaya ada pada saat makan santai aja, gitu ya. Dan jangan panik kalau mereka bertanya dan kita tidak siap dengan pertanyaan itu. Yang saya anjurkan adalah wait a moment, pause. Kita bilang ke anak-anak, we'll find out later together. Nanti kita cari tahu solusinya, kita lanjutin lagi sesi kita nih curhat-curhat mami sama anaknya nanti next time. Dengan begitu juga orang tua juga ya. Jadi anak hanya mencari orang tua untuk mencari tahu jawabannya, bukan lewat googling. Karena juga. nyaman bicara Betul, itu betul. sama. Kalau kita nggak menciptakan itu, anaknya dapat dari mana? Bagaimana kita mengharapkan akan kucuk. Apa Prabu ini gimana ya kalau Anda tidak menciptakan itu, oke? Nah, Mbak Lis dan juga Daniar, tadi kan kita sama-sama coba menghubungkan ya perbincangan kita hari ini dengan bagaimana bahwa perbincangan seperti ini bisa mengurangi kejahatan seksual atau pelecehan seksual. Kenapa itu penting? Karena ya kita tahu bahwa kekerasan dan juga kejahatan seksual pada anak itu dapat menghancurkan masa depan anak-anak itu sendiri. Iya, untuk itu diperlukan edukasi yang tepat juga dari orang tua nih ya. Orang tua terhadap anak tentang pencegahan kejahatan seksual pada anak sejak dini. Nah, ini bagus. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak agar mereka bisa menjaga diri mereka sendiri ketika tidak berada dalam pengawasan orang tua. Ini nampaknya bisa dilakukan jenjang usia berapapun ya Mbak Lizzy ya. Ada 4 bagian tubuh anak yang tidak boleh dilihat dan disentuh sembarang orang. Di antaranya mulut, dada, kemaluan, dan bokong. Bisa dilakukan dengan cara ini juga ya, menggunakan kartun animasi. Nah, bagian tubuh tersebut kita jelaskan hanya boleh disentuh oleh orang tua sendiri ketika sedang memandikan atau membersihkan sehabis buang air besar, serta saat anak diperiksa dokter dengan pendampingan orang tua. Ya, dan juga ajarkan anak-anak untuk berkata tidak atau berteriak tolong jika ada orang lain yang menyentuh bagian tubuhnya, yang tadi sudah disebutkan bagian mana yang tidak boleh, atau disuruh membuka baju, atau bila ada orang lain yang menunjukkan bagian tubuh pada anaknya. Dan juga jika Anda menunjukkan ataupun jika ada yang menunjukkan film atau foto tanpa busana. Jadi harus berani ya anaknya. Ya, diajarkan untuk bilang tidak atau tolong ya. Nah, lalu jika ada orang yang memaksa, ajarkan pada anak Anda untuk berlari secepat mungkin ke kawasan yang ramai. Jangan takut untuk berteriak tolong berulang kali. Lalu segera mungkin mengatakan kepada orang tua, guru, atau orang dewasa yang ada di sekitar tempat anak berada. Dengan diberikan edukasi seperti ini, harapannya anak-anak bisa melindungi dirinya sendiri dari kejahatan seksual bila sedang tidak dalam pengawasan orang tua, misalkan saja di sekolah, sedang bermain. Rasanya akan aman, nyaman kalau seperti ini ya Mbak Lizzy.